pada siang sore hari ini kita akan berdiskusi tentang debit banjir rancangan dengan narasumber utama adalah Bapak Dr. Laksono Nugroho. Sebelum kita masuk ke materi, lebih baik saya akan sampaikan dulu CV beliau. Bapak Nugroho, Pak Nugroho ini adalah beliau keilmuannya adalah di bidang sumber daya air. Beliau lulus S1 dari Teknik Pengairan UB, lulus S2 di dua keilmuan, yang satu Teknik Sipil dari ITN Malang S2, yang kedua juga Sekolah Manajemen Keuangan dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Dan yang terakhir beliau mengambil program doktor konsentrasi sumber daya air di Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang. Selain sebagai akademisi, background beliau seorang praktisi sebetulnya. Beliau di awal-awal adalah seorang eh, konsultan yang bekerja di Bandung di PTI Sudha Parama. Setelah itu beliau sebagai founder dari PT Tirta Adi Nugroho dan Tirta Buana, dan ada PT lagi Bintang Tirta ya kalau nggak salah, sebagai komisaris. Sekarang beliau adalah pengajar di Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus Surabaya di dosen Magister Teknik Sipil. Dan banyak sekali saya kira pekerjaan-pekerjaan beliau di bidang sumber daya air yang tidak bisa saya sampaikan. Dan juga beliau seorang peneliti, karena dosen adalah juga diharuskan selain mengajar, pengabdian dan penelitian, beliau juga melakukan penelitian-penelitian untuk memenuhi sebagai dosen di universitas. Yang terakhir ini beliau eh, membukukan karya riset beliau. Kalau nggak salah ini adalah karya beliau pada waktu di S3 mengenai debit banjir rancangan. Menarik sekali kalau kita bicara masalah debit banjir rancangan, saya kira Bapak Ibu sekalian, debit banjir rancangan ini adalah salah satu komponen utama di dalam perencanaan bangunan air ya. Di mana bangunan air itu salah satu tadi saya sampaikan untuk menghitung stabilitasnya, dimensinya, ini kita perlu debit banjir rancangan. Untuk itu banyak sekali metode yang ada sekarang ini ya, banyak sekali. Ada metode hidrograf santuan HSS Nakayasu, ada HSS Dama 1, ada HSS Reader, ada hidrograf satuan sintetik ITB, dan lain-lain. Beliau berusaha untuk melakukan riset supaya sebetulnya eh, yang cocok untuk lokasi di Indonesia itu yang mana sebenarnya, debit-debit banjir tersebut. Nah, ini beliau melakukan riset supaya tidak terjadi deviasi yang terlalu tajam antara lapangan dengan hitungan empiris ya, antara empiris ya. Ini rumus-rumus empiris semua. Kalau dari debit lapangan, kalau ada ya lebih baik. Tapi kalau tidak ada, kita pakai empirisnya. Lah, beliau berusaha untuk eh, menyusun rumus, memodifikasi rumus baru yang namanya nanti adalah Laksono Erup UB. Laksono itu namanya, Erup itu adalah, saya tanya, Erup apa, Pak Dokter? Engineering Research UB, Universitas Brawijaya. Biar ada UB-nya begitu. Dia Erup, Laksono Erup. Mungkin ini Erup 1, Erup 2, nanti beliau mungkin Betul. akan melakukan riset-riset kembali mengenai debit Ya, itu. sudah ada. Ya. Saya kira itu pengantar dari saya, dan saya juga akan membacakan penanggapnya. Tidak lengkap kalau penanggapnya tidak saya bacakan, mengenai Pak Indro Susilo ini.
Nah, sebentar. Nah, Pak Indro ini adalah tadi saya sampaikan beliau adalah pakar di sumber daya air. Beliau S1 dari Universitas Gadjah Mada, UGM, sumber daya air, teknik sipil ya, teknik sipil. S2-nya di UGM, Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, konsentrasinya. S3-nya di Brawijaya, dari teknik pengairan, konsentrasinya teknik sumber daya air. Jadi pas sekali apabila beliau memberikan tanggapan-tanggapan mengenai rumus-rumus yang tadi dikembangkan oleh Dr. Nugroho. Dan beliau selain sebagai akademisi, beliau adalah seorang praktisi sekaligus sebagai pengurus Inkindo Jawa Timur. Saya kira tanpa eh, pengalaman-pengalamannya juga banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, dari bidang sumber daya air yang di proyek-proyek pemerintah maupun swasta, sekaligus juga penelitiannya. Saya yakin beliau juga meneliti dengan banyak dan baik karena beliau adalah dosen. Untuk itu kita minta waktunya supaya nanti bisa menanggapi paparan dari Pak Nugroho. Demikian, Bapak Ibu sekalian, tanpa waktu yang berlama-lama, kita beri waktu sekitar 30 menit kepada Dr. Nugroho untuk bisa menyampaikan materi di dalam Zoom ini. Silakan, Pak Dokter. Ya, terima kasih eh, Pak Prof. Dr. Adi ini ya. Beliau Dekan Fakultas Teknik Sipil ya, Narotama. Kemudian juga beliau juga sebenarnya juga praktisi ya, juga sebagai dosen peneliti ya. Terima kasih. Yang terhormat, mungkin saya awali ya, yang dengan mengucap syukur Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita bisa bersama-sama membedah buku perhitungan debit banjir rancangan ya. Kemudian yang terhormat Pak Ketum ya, Pak Dr. Sigit Anjar Susilo yang mungkin hadir. Kemudian juga Pak Ketua Inkindo Jawa Timur ya, yaitu Pak Erwan ya. Kemudian yang terhormat juga mungkin ada dari perwakilan dari Untak ataupun dari apa Universitas Merdeka Madiun ya kalau nggak salah ya. Merdeka, ya. Merdeka Iya, ya. Pak. Merdeka Oke, Madiun tadi kemudian juga belum tersebut ya. ya betul. Kemudian Universitas Narotama ini kemudian juga mahasiswa-mahasiswa dari Narotama, kemudian dari ITS, kemudian dari Untak mungkin ya dari Untak itu ada dari Magister Teknik juga yang ikut hadir kebetulan mengambil konsentrasi tesis dalam bidang sumber daya air. Terima kasih. Mohon izin untuk bisa share bahannya ya. Silakan, Prof. Ye. Terima kasih. Jadi tadi sudah banyak disampaikan Prof. Hadi ya bahwa apa perhitungan debit banjir rancangan ini adalah sebenarnya sangat penting sekali ya. Jadi memang penelitian ini saya lakukan di daerah pantai utara Jawa Timur, di sungai-sungai di utara pantai Jawa Timur, kemudian di Pulau Madura. Jadi kebetulan jadi sungai-sungai tersebut adalah sering terjadi banjir, kemudian juga ada pengaruh pasang surut sebenarnya. Jadi berawal dari itu, kemudian saya ingin sebenarnya, jadi ada beberapa penemuan yang nanti juga akan kami buat buku ya. Yang pertama ini adalah perhitungan debit banjir rancangan. Tentunya debit banjir rancangan ini adalah salah satu komponen penting ya dalam suatu perencanaan sumber daya air. Bisa digunakan dalam rangka pembangunan untuk menentukan debit banjir rancangan di pelimpah suatu bendungan. Kemudian juga pada bangunan air lainnya, bendung,
Kemudian juga bisa digunakan untuk mengestimasi sebenarnya nanti tinggi jagaannya berapa sih setelah ketemu debit banjir rancangan yang akan dihitung itu untuk menentukan tinggi jagaan di atas jembatan yang ada. Namun, perhitungan debit banjir rancangan yang diciptakan oleh para ahli itu, yaitu ada Nakayasu, kemudian ada Gama, Schneider, dan lain-lainnya itu termasuk penemuan saya itu adalah nanti yang kita bahas adalah yang tidak dipengaruhi pasang surut. Nah, ada persamaan HSS debit banjir rancangan nanti yang dipengaruhi pasang surut. Jadi betul tadi Pak Dekan menyatakan bahwa mungkin ada penemuan satu, jadi kedua dan ketiga. Jadi ada sebenarnya untuk merencanakan suatu bangunan air yang berada di sungai, kemudian kalau 4 metode tadi ini yang akan kita hitung ini adalah tidak dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi saya juga menemukan rumus tersebut yang saya sandingkan dengan rumus-rumus yang sudah ada. Kemudian ada juga yang dipengaruhi pasang surut. Jadi sebenarnya kalau sudah menuju ke pantai, ke muara yang dipengaruhi pasang surut, ada persamaan lain yang nanti bisa kita bahas di session berikutnya. Jadi itu sangat menarik, jadi cukup praktis untuk bisa digunakan jika data-data lapangan tidak bisa ditemukan ya. Jadi bisa menggunakan HSS debit banjir rancangan. Jadi yang akan saya sampaikan ini nanti ada sesuai dengan bedah buku tema ini, yaitu pendahuluan, analisa hidrologi, dan perhitungan debit rancangan. Jadi kenapa saya menyampaikan ini? Jadi banyak dalam rangka perhitungan suatu debit banjir rancangan itu, para praktisi ataupun juga tenaga ahli ataupun yang perencana itu mengambil langsung suatu metode. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi itu dalam menentukan suatu metode harus dilakukan verifikasi atau validasi data dengan debit terukur ya. Bisa di yang di pencatatan di bendung, kemudian ada juga menggunakan AWLR ya. Nah, oke. Nah, ini jadi untuk pendahuluan kami sampaikan bahwa tujuan daripada penulisan buku ini adalah untuk membuat suatu ya tulisan dalam rangka menyusun suatu pedoman yang praktis dalam hitung debit banjir rancangan untuk pedoman pada sungai-sungai yang akan kita rencana bangunan sumber daya airnya. Itu tentunya dalam suatu perencanaan harus ada data-data yang mungkin harus dipenuhi ya, yaitu data primer, data sekunder. Nah, ini tentunya akan lebih baik ya jika dilakukan suatu pengukuran memanjang ya, topografi sungai yang akan kita hitung. Kemudian juga tentunya memasang suatu PM atau control point yang tentunya berdasarkan koordinat elevasi eksisat ya. Jadi ada koordinat, ada ketinggian. Kemudian data-data sekunder itu tentunya adalah data hujan yang berasal dari das sekitar dengan periode 10 tahun terakhir. Semakin panjang adalah semakin bagus. Kemudian juga kondisi data-data hidrologi lainnya ya dari BMKG itu juga bisa sebagai sumber informasi dalam rangka menambah analisa ya. Kemudian data klimatologi itu bisa 5 tahun terakhir kita dapatkan. Kemudian tata guna lahan ini sangat penting karena untuk menentukan koefisien limpasan ya dengan dalam rangka perencanaan banjir rancangan yang ada. Jadi kita ketahui bersama kondisi yang ada saat ini banyak penggundulan, banyak perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi perumahan, dari hutan menjadi
perkebunan dan lain-lain. Nah, tentunya ini sangat mempengaruhi koefisiensi atau limpasan yang menyebabkan banjir dalam suatu sungai ya. Kemudian juga peta lokasi curah hujan. Nah, tentunya itu harus sesuai dengan koordinat lokasi yang nanti akan diplot dalam suatu peta DAS ya, peta daerah aliran sungai. Nah, sebenarnya apa namanya urutan daripada apa untuk analisa hidrologi yang dilakukan dalam rangka perhitungan banjir rancangan adalah hal-hal yang ini ya dari mulai sampai selesai ini memang harus kita lakukan agar perhitungan hujan rancangan nanti adalah menghasilkan suatu perhitungan yang cukup valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan suatu bangunan air, yaitu mulai dari mengolah data curah hujan, tadi kita sebutkan 10 tahun terakhir, kemudian juga diperiksa data hujan itu apakah lengkap atau tidak, ya. Kalau nanti tidak lengkap, tentunya harus dilakukan apa namanya pengisian data-data yang kosong dengan berasal dari stasiun curah hujan yang lain yang lengkap ya. Kemudian setelah itu kita menghitung data curah hujan maksimum. Nah, curah hujan maksimum ini nanti ada beberapa cara ya dengan metode apa rata-rata aljabar, kemudian Thiessen dan metode isohead. Nah, kemudian dari situ kita akan mendapatkan suatu parameter statistik dalam rangka untuk memilih distribusi frekuensi yang tentunya yang paling sesuai. Nah, dari analisa distribusi frekuensi tersebut dilakukanlah uji kesesuaian. Nah, kalau memang nanti sesuai dan bisa sesuai dengan syarat-syarat yang uji yang telah dilakukan, maka boleh dilanjutkan dengan menghitung hujan rancangan sehingga selesai. Nah, yang menarik di dalam perhitungan curah hujan rancangan ini ada beberapa metode. Nah, namun sebenarnya kita tidak boleh langsung memakai metode itu. Harus dilakukan verifikasi validasi dengan data real time, yaitu dari AWLR bisa, kemudian dari pencatatan di atas muka air di atas bendung juga bisa ya, dari limpasan dan misalnya ada pengambilan kiri kanan ya, harus dijumlah karena itu merupakan potensi debit banjir yang terjadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini saya lewati saja. Ini tadi sudah sudah saya sampaikan satu persatu ya. Intinya seperti itu. Lanjut. Nah, ini metode yang tadi saya sampaikan paling sederhana adalah rata-rata hitung hanya ada 3 stasiun, tentunya dibagi dengan 3. Jadi merupakan rata-rata aljabar ya. Nah, kemudian metode Thiessen ini tentunya harus dihitung luas pengaruh daripada stasiun-stasiun hujan yang akan dipakai. Nah, kebetulan dalam contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, itu 5 tentunya ini akan dihitung luas pengaruh dari masing-masing titik curah hujan ini dengan metode Thiessen yang ada. Nah, kemudian juga bisa juga dengan metode isohead ya. Isohead itu berdasarkan ketinggian topografi yang ada. Dan tentunya dengan curah hujan yang ada ya. Isohead sesuai curah hujan yang terjadi berapa mili, kemudian kita buat kontur daripada curah hujan tersebut. Nah, dalam rangka aplikasi ini kita berikan contoh untuk perhitungan. Kebetulan kita mengerjakan di Das Plumbon ya, dalam rangka perbaikan sungai di daerah aliran sungai Plumbon di daerah Semarang. Nah, ini kebetulan ada 3. Nah, ini ada 3 lokasi curah hujan ya. Ini stasiun Mangkang, kemudian apa lagi ini? Stasiun ada 3 ya ini ya. Ini yang berwarna kuning. Nah, kemudian dari stasiun hujan itu tadi bisa dihitung dengan beberapa metode tadi. Monggo silakan. Ya, bisa rata-rata aljabar dan seterusnya.
kemudian saya bilang tadi harus diuji ya, uji konsistensi datanya. Tentunya ini nanti membutuhkan data-data statistik. Ini tidak saya jelaskan secara detail. Namun intinya adalah tentunya hasil perhitungan nilai statistik itu harus lebih kecil ya dari data tersebut. Nah, kemudian memang setelah diuji, kemudian dilakukanlah kesesuaian dengan analisa frekuensi curah hujan harian maksimum yang kita hitung tadi. Ya, ada beberapa cara ya, dengan distribusi normal, kemudian Gumbel, kemudian log Pearson tipe 3. Nah, yang menarik di sini log Pearson 3 itu tidak ada batasan. Jadi kalau distribusi normal ada ini nilai CS, kepanjangan, kemudian nilai CK, itu ada batas angka-angka yang standar, termasuk distribusi Gumbel. Kalau distribusi log Pearson tipe 3 ini bisa langsung digunakan ya. Tapi bukan berarti dengan distribusi normal dan Gumbel juga tidak bisa digunakan. Tetap bisa digunakan dengan batasan-batasan yang angka-angka yang ada ini. Kemudian juga dilakukan suatu uji ya, uji Smirnov-Kolmogorov dan uji Q-square. Ini tentunya nanti harus lebih sesuai dengan tingkat kepercayaan yang ada. Jadi ada alfa 1%, 5%, 10%, sampai 20%. Yang jelas harus angka hitungan tersebut harus lebih kecil dari ini ya, Chi hitung lebih kecil daripada Chi kuadrat kritis di tabel yang tadi saya sebutkan ya. Ini tabel uji kritisnya. Kemudian, nah tentunya setelah kita menguji dan seterusnya dan menentukan distribusi frekuensi yang kita gunakan, kita akan menghitung suatu distribusi hujan jam-jaman. Nah, kebetulan ini kita menggunakan metode mononobe dengan durasi 6 jam ya, dengan penyebaran 0,55, 0,35, 0,25, 0,19 dan 0,17 dari penemuan dari mononobe ya. Di sini rasio persentase pembagian hujan jam-jamannya adalah seperti rasio yang terlihat di sebelah tabel kanan sendiri ini. Nah, kemudian tadi saya sampaikan kita butuh tata guna lahan ya. Sebenarnya ada juga tabel praktis yang ada menurut Dr. Mononobe, yaitu misalnya untuk kondisi das curam, angka pengalirannya adalah 0,75 sampai 0,10. Kemudian untuk pegunungan tersier adalah 0,70 sampai 0,80 dan seterusnya. Nah, tentunya ini nanti disesuaikan dengan kondisi das yang ada. Lanjut. Kemudian dari hujan neto jam-jaman tersebut, kemudian dibuat suatu limpasan langsung ya, yaitu perhitungan dari koefisien C tadi dikalikan dengan intensitas curah hujan rancangan dari metode mononobe tadi. Oke, kemudian kita coba dari hasil yang ada beberapa metode ya. Ini jadi ada metode Nakayasu, Snyder, Gamma 1, Laksono Yeruk, dan debit banjir rancangan dari data pencatatan bendung yang ada. Jadi ini bisa dari bendung, bisa dari AWLR ya, bisa dari AWLR. Nah, tentunya setelah kita melakukan mengolah data curah hujan harian maksimum tersebut dari beberapa stasiun 3 tersebut, kemudian kita rata-rata, kemudian kita uji. Setelah bisa digunakan, barulah kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu menghitung debit banjir rancangan ya. Nah, ini kita coba 4. Jadi jangan sampai kita hanya menggunakan satu saja misalnya metode Nakayasu. Nah, tentunya tidak ada pembanding yang ada apakah ini ketelitiannya cukup baik atau tidak. Karena bisa saja overestimate terlalu besar. Itu tentunya akan menyebabkan bangunan yang kita bangun di dalam bangunan dalam suatu
badan sungai itu dalam suatu sungai itu menjadi besar dan mahal. Nah, itu tujuannya. Jadi kita kenapa harus memilih dilakukan sebenarnya penyimpangan metode 4 ini itu adalah berapa sebenarnya yang paling kecil dari beberapa metode. Itulah metode yang terbaik. Jadi kebetulan ini yang saya lakukan di Das Plumbon ini, saya tanpa sengaja ternyata metode saya adalah paling bagus. Nanti ini bisa kita buktikan sama-sama. Artinya setelah penyimpangannya paling kecil, jika dibanding dengan data pencatatan bendung ini, tentunya bisa digunakan dalam perencanaan bangunan sumber daya air yang tentunya paling tepat dan paling efisien. Karena mungkin simpangan dengan data asli yang ada terjadi di lapangan adalah paling kecil. Nah, ini persamaan metode Nakayasu ya, saya kutip dari Sumarto. Jadi ini ada persamaan debit puncak CAR0 per 3,6, 0,3 waktu puncak, dan 30% waktu puncak. Nah, kemudian waktu puncak ada persamaan, yaitu waktu tenggang itu ditambah 0,8 TR. Nah, ini kemudian TG ini adalah 0,21 kali L, ini jika panjang sungainya kurang dari 15 km, jika lebih memakai persamaan yang di bawahnya. Nah, tentunya dari parameter-parameter yang ada ini ada ini sebenarnya ada alfa ya. Alfa parameter hidrograf bernilai antara 1,5 sampai 3,5. Kemudian ada metode HSS Schneider ya. Itu dia menganggap tinggi daripada curah hujan adalah 1 cm, dan ketiga unsur lain yaitu debit puncak, base flow-nya, kemudian TR-nya ya. Nah, di sini kemudian ada persamaan-persamaan yang tentunya mereka juga menentukan koefisien daripada persamaan yang ditemukan oleh Schneider. Ini ada CT, ada CP, dia sudah menentukan angka-angka ini boleh diambil antara angka-angka yang tertera di sini. Nah, kemudian ada juga metode gamma 1. Nah, ini ditemukan oleh Pak Sriharto ya, 300 banjir sungai-sungai di Pulau Jawa. Nah, ini persamaan-persamaan yang digunakan bisa terlihat di samping ini. Kemudian ini hasil penemuan saya. Ini adalah saya beri inisial Laksono Yerup. Jadi Yerup itu adalah sebenarnya ini ada Yerup 1 sebenarnya, karena tidak dipengaruhi pasang surut. Nah, ada masih 2 metode lagi yang penemuan saya adalah jadi ada yang dipengaruhi pasang surut, itu di muara ada persamaan, kemudian di antara yang tidak dipengaruhi dan yang dipengaruhi pasang surut di muara ada yang tengah-tengah. Itu juga saya menemukan suatu persamaan untuk HSS Laksono Yerup 2 dan 3. Tapi dalam pembahasan ini tidak saya sampaikan, tidak saya sampaikan, mungkin lain waktu ya, dalam bedah buku berikutnya. Nah, ini kalau yang ini adalah sebenarnya metode yang ada di dunia ini seperti tadi Nakayasu, Gamma, Schneider, dan yang lainnya tadi ada 3 itu ya. Itu mereka dalam penelitiannya tidak dipengaruhi oleh pasang surut ya. Sehingga saya juga akhirnya tanpa sengaja menemukan 3 persamaan. Satu persamaan yang tidak dipengaruhi pasang surut, yaitu paling ujung. Ternyata sama dengan metode-metode seperti Nakayasu, Gamma, Schneider. Nah, ini persamaan saya ya, lebih sederhana sekali. Jadi tanpa syarat panjang sungai, langsung aja pakai persamaan saya ini, karena sudah teliti dari sungai-sungai yang berada di Pulau Jawa pantai utara,
dan Pulau Madura ya. Jadi ini ada persamaan debit naiknya, kemudian kurva turun. Jadi sangat sederhana. Jadi sangat sederhana, eh, namun parameter yang lainnya hampir mirip-mirip dengan Nakayasu ya. Nah, kemudian secara langsung ya hitungannya, jadi hitungannya itu kita dapatkan Kiranjangan Nakayasu, kemudian ini ada Schneider, kemudian ini ada Gamma 1 ya, kemudian ini ada Laksono Yerub. Nah ini kemudian ini dari debit banjir rancangan pada data debit sungai dengan data sungai di bendung. Ini angka-angka yang ada. Jadi mulai dari debit periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, ini adalah data real yang ada di lapangan. Sedangkan ini adalah 4 metode yang kalau dinamakannya HSS, jadi hidrograf satuan sintetik, ya. Jadi menggunakan persamaan-persamaan hasil penemuan, ya. Jadi punya Nakayasu, punya Schneider, punya Gamma, dan punya saya sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian dalam rangka membandingkan sungai, kebetulan saya mendapatkan data itu adalah dari bendung. Nah, dalam rangka membandingkan itu adalah sesuai dengan peta das tadi, itu adalah total keseluruhan sungai. Sehingga saya mengkonversi ya dari debit rancangan yang ada adalah ketemu data debit sungai di Plumbon ini. Jadi yang 10 untuk periode orang 2 tahun dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya kita susun. Ini ada Nakayasu, Schneider, Gamma 1, dan punya saya. Kemudian ada data debit bendung. Berdasarkan data real time, data real ya yang ada di lapangan. Sebenarnya yang paling bagus adalah dengan AWLR ya, Air Water Level Recorder ya. Nah, ini kita coba bagaimana sih penyimpangan metode 1, 2, dan metode Nakayasu terhadap data debit yang ada. Nah, ternyata jika ini kita kurangi, Nakayasu adalah 17,2 ya, periode ulang 2 tahun, 17,432 dikurangi 10,95, ini adalah minus 6,482 meter kubik. Ini sebenarnya harganya mutlak ya. Jadi plus negatif itu mutlak. Jadi intinya angka 6,482, bisa positif, bisa negatif. Nah, ini untuk Schneider min 15,13 KB, Gamma min 11,782. Nah, ini metode saya hanya 1,546 meter KB. Nah, ini kita bandingkan semua periode ulang yang ada ya, dari Q2 sampai Q1000 ya. Ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang paling kecil adalah persamaan dari debit banjir rancangan metode Laksono Yeru. Nah, ini kita bisa lihat periode 2 tahun adalah 1,5, periode 5 tahun 6,7, dan seterusnya. Ini sangat kecil jika dibanding dengan metode Gamma, metode Schneider, dan Nakayasu. Jadi ini kebetulan ya, kebetulan hasil yang ada memang seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan pada suatu daerah sungai yang lain kemungkinan ditemukan yang terbaik adalah Nakayasu misalnya, karena penyimpangannya yang paling kecil. Itu. Jadi artinya apa? Dengan penyimpangan yang kecil itu, insya Allah dalam rangka mendesain bangunan air yang ada di sungai itu atau suatu bendungan untuk di pelimpahnya itu paling efisien karena debitnya adalah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, artinya pas, jadi efisien. Oke. Nah, ini data-data pencatatan debit itu 10 tahun kita catat dari data bendung yang ada yang tadi kita bandingkan itu. Nah, ini bisa kita lihat simpangan yang paling kecil dari 4 metode tersebut. Ini ada Nakayasu, Schneider, dan Laksono Yerup. Jadi ini yang paling kecil adalah Laksono Yerup ya ini ya. Atau kita lihat ini
Nah, yang biru-biru kecil-kecil ini, yang lainnya besar ya, hijau, kemudian biru dan seterusnya ini cukup besar penyimpangannya dari 3 metode yang kita ada di sini. Penyimpangannya sangat kecil sekali. Oke, terima kasih. Itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Pas setengah jam ini saya menyampaikan bedah buku yang saya lakukan. Saya kembalikan kepada Prof. Adi atau moderator. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Laksono Joko Nugroho, luar biasa hasil penemuan dari rumus hidrograf satuan sintetiknya. Ini menambah wawasan kita di dalam menentukan debit banjir rancangan di lapangan nanti. Untuk lebih memberikan eh, apa masukan atau nanti yang ditanyakan atau mungkin ada yang belum dimengerti dari teman-teman Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti sebelum acara tanya jawab nanti ada yang menanggapi dulu ya. Penanggap yang ini ada penanggapnya. Jadi teknisnya nanti penanggap akan duluan memberikan pandangan-pandangannya, pendapatnya atau bagaimana. Setelah itu baru nanti kita berikan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau masukan ya daripada riset dari Pak Joko Nugroho ini. Tentunya nanti silahkan Bapak Ibu kalau punya pertanyaan bisa di chat atau nanti bisa angkat tangan. Eh, saya kira dari kami eh, cukup. Nanti saya langsung memberikan waktu kepada Pak Indro Susilo untuk memberikan tanggapan mengenai debit banjir rancangan yang ditemukan oleh Pak Dr. Nugroho. Silakan Pak Dr. Indro. Terima kasih Pak Adi. Selamat sore Pak Nugroho. Pak Eh, Indro. Salam sehat semuanya. Terima kasih yang terhormat Bapak Ketua Inkindo Jawa Timur Pak Irwan Susilo, kemudian Pak Adi Prawito, juga narasumber yaitu dari Insinyur Bapak Dr. Insinyur Laksono Joko Nugroho yang sudah menyampaikan ilmunya pada kesempatan sore ini. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat semuanya, kemudian juga kepada adik-adik mahasiswa yang kebetulan kami dari Madiun, Pak, pada sore ini juga hadir dari adik-adik mahasiswa yang memang sengaja apa kami sarankan untuk bisa ikut untuk menambah ilmu pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, eh, saya mengucapkan selamat apresiasi kepada Bapak Dr. Nugroho yang telah ini ada ilmu baru Pak, terus terang bagi saya sendiri ini ada ilmu baru yang sangat bermanfaat sekali. Tentunya dengan